Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Pratiwi dengan NPM 22170510008. Ingin mengerjakan tugas ke-6 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu ekspresi regular, serta konversi RE atau Regular Expression dan FSA. Nah, apa sih ekspresi regular? Jadi ekspresi regular atau regular expression atau regex ini digunakan untuk menyederhanakan pola dari suatu bahasa regular. Nah, suatu bahasa dinyatakan regular jika terdapat FSA atau fine state automata yang dapat menerimanya. Penerapan ekspresi regular ini biasanya ada di aturan penulisan nama berkas digital, aplikasi mesin pencari, penomoran plat kendaraan, fitur ganti untai dalam aplikasi pengolah kata, penganalisis leksikal atau lexical analyzer dalam compiler, serta aplikasi-aplikasi pengenalan pola untai. Nah, di dalam ekspresi regular itu kita punya 4 operator atau notasi. Yang pertama itu ada notasi plus atau operator plus atau tanda seperti nilai mutlak lurus gitu, dan union. Kemudian yang tadi itu muncul atau menandai bahwa di antara dua string yang dihubungkan dengan operator itu hanya muncul salah satunya. Kemudian yang di titik itu disebut juga konkatensi. Nah, ini biasanya itu tidak dituliskan gitu. Biasanya langsung digabungkan aja dua string yang digabungkan itu atau disatukan itu. Kemudian ada tanda atau operator bintang. Pangkat bintang lebih tepatnya. Jadi ini merupakan karakter asterisk di mana artinya bisa muncul, bisa nggak muncul gitu. Bisa munculnya berapa banyak itu ya n kali gitu. Kemudian selanjutnya itu ada tanda plus atau pangkat plus atau ditulis superscript, yaitu pangkat. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika suatu string suatu ekspresi regular diberikan tanda plus ini, itu setidaknya muncul satu kali gitu. String tersebut setidaknya harus muncul satu kali. Oke, dibahas lebih lanjut untuk gabungan itu tadi kita udah bahas, yaitu tandanya plus atau union. Maknanya itu ini string yang terbentuk berupa salah satu dari simbol yang ada pada ekspresi regularnya. Jadi ketika ekspresi regular 0 plus 1, maka string yang terbentuk berupa salah satu dari simbol tersebut. Jadi ya 0 dan 1 gitu. Terus misalkan ER atau ekspresi regularnya A plus B, ya maka yang terbentuk A, B gitu. Dan seterusnya. Nah, di samping ini ada konstruksi dari ekspresi regular yang sudah diberi keterangan di bawahnya, yang kemudian dituangkan ke NFA, ke FSA, yaitu jenis NFA dan NFA imove gitu. Jadi untuk gabungan ini dia bisa kita kenali di dalam diagram FSA itu pasti berupa percabangan gitu, seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada konkatenasi. Nah, konkatenasi ini dilambangkan oleh tanda titik. Tapi sering notasinya ini nggak ditulisin. Maknanya apa? Jadi ketika string dihubungkan dengan konkatenasi ini atau dengan titik ini, maka string yang terbentuk itu adalah semua simbol pada ekspresi regularnya dengan urutan kemunculan yang sama. Jadi ini kan ekspresi regular ini ada 0 dan 1, maka string yang terbentuk 0 dan 1 dengan urutan kemunculan yang sama, 0, 1, 0, 1. Nah, dan ini konstruksi dari ekspresi regular konkatenasi, di mana dia tidak bukan berupa percabangan, melainkan busur yang sama gitu, setara. A ke state 1, kemudian dikenai B ke state 2. Berbedanya di NFA imove, ketika suatu state itu ingin menginputkan simbol yang berbeda, itu harus diselangi atau dijeda dengan epsilon. Kemudian selanjutnya itu ada operator closure atau repetisi. Nah, ini disebut juga looping. Misalkan lambangnya adalah pangkat bintang. Maksudnya apa? Ya ini kemunculan simbol pada stringnya itu bisa berulang 0 sampai n kali. Jadi bisa tidak sama sekali, bisa sebanyak n kali. Nah, di closure ini bisa dia nggak sama sekali atau sampai sebanyak n kali.
Contohnya di sini ada null closure, di mana ini ada epsilon, berarti ada tidak muncul sama sekali, atau melakukan perulangan sebanyak sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Dan di sini ada konstruksinya. Untuk kita mengenali dalam diagram itu ada ekspresi regular closure atau tidak, ya lihat aja dari busur yang kembali ke state itu sendiri. Berarti kalau ada, berarti dia termasuk ke atau memiliki ekspresi regular closure atau repetisi gitu. Nah, selanjutnya itu ada konvensi. Konvensi ini tidak jauh berbeda dengan closure atau repetisi tadi. Dia dilambangkan dengan pangkat plus, di mana kemunculan simbol pada stringnya itu bisa berulang 1-6 kali. Jadi pembeda dengan closure atau repetisi tadi, kalau konvensi ini harus muncul setidaknya sekali gitu. Di sini misalkan ada ekspresi regular dari 0 plus atau 0 konvensi, maka string yang mungkin muncul adalah 0, tidak boleh kosong, 0, 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 ini harusnya 4 kali ya, dan seterusnya gitu. Di diagram itu biasanya kita lihat ada busur lurus terlebih dahulu yang melambangkan kalau dia setidaknya harus memiliki kemunculan string 1 aja gitu, yaitu biasanya konvensi ini tuh untuk mempersingkat dari ekspresi regular A closure, A-nya double lalu di closure kan. Ekspresi regular itu bisa disingkat dengan konvensi, yaitu dengan simbol pangkat plus ini. Kita masuk prioritas operator regular. Jadi ketika kita diberikan atau disuguhkan ekspresi regular, itu ada prioritas operator regular yang harus kita lihat terlebih dahulu, yaitu closure. Closure ini sejenis dengan konvensi, kemudian konkatensi dan gabungan. Nah, contohnya di sini itu ada ekspresi regular A konkatensi B closure C. Artinya kalau C di akhir seperti ini, berarti semua string yang muncul berakhir C dan berawal A. Hanya saja mengalami perulangan atau looping di string B-nya gitu. Karena B-nya ini adalah closure, maka dia boleh tidak muncul sekali. Seperti ini contohnya, A dan C. Kemudian dia muncul sekali, kemudian dia melakukan looping 2 kali, A, B, B, C, A, B, B, C. Ini melakukan looping, abis ini tuh bisa A, B, 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 C, B 3 kali atau B-nya 4 kali dan seterusnya. Nah, di sini yang dikenai looping atau closure itu si A-nya aja. Setelah A-nya ini dilakukan berulang kali, atau kita bisa milih si B, karena kan di sini union ya. Union itu sama dengan tanda plus tadi. Jadi di antara dua string ini kita bisa kemungkinan string yang muncul tuh hanya salah satu dari mereka. Apakah perulangan A atau si B-nya sendiri? Di sini adalah B sendiri, kemudian A mengalami looping sekali. Di sini A tidak melakukan looping sekali karena di-closure-kan, kemudian di-closure lagi, dan seterusnya. Kemudian di sini itu ada ekspresi regular 1 closure, O gabung 1. 0 gabung 1. Jadi di sini kita bisa closure-kan 1 terlebih dahulu gitu. 1 atau satunya tidak ada sama sekali boleh, karena closure kan boleh tidak muncul sama sekali ya. Nah, di sini 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1. Yang tidak boleh adalah 1 1 1 1 1 1 0 1. Karena di union ini kita hanya bisa memilih atau bisa memunculkan string di antara salah satunya aja gitu. Kemudian selanjutnya ada 1. Di sini 1 di luar dalam kurung. Artinya semua string yang muncul itu akan diawali oleh 1. 1 1 1 1. Kemudian di sini itu ada union 0 dan union 1. Tapi jadi closure kan, jadi setelah memilih untuk memunculkan string yang mana itu bisa kita looping gitu. Jadi misalkan di sini 1 1
1. Kemudian di sini kita milih 0 deh kita closure-in gitu. Jadi 0. Kemudian di sini 1 deh di-closure-kan 1. Kemudian 1 kemudian kita mau memilih di antara dua string ini adalah 0. Kemudian di-closure-kan, balik lagi kan ke sini. Otomatis kita bisa memilih lagi gitu terus dan terus seperti ini. Kemudian selanjutnya ini A closure C. Jadi otomatis yang di-closure-kan adalah si A. C ini berarti nanti kemungkinan string yang muncul akan selalu berakhir dengan C. Seperti ini, C. Karena A ini closure, maka dia boleh tidak muncul. Seperti ini, dia di sini tidak muncul, kemudian muncul, kemudian muter lagi di closure terus dan seterusnya. Ini masih ada lagi ya berarti dan seterusnya. Di sini A konvensi C. Artinya dia harus muncul seenggaknya 1 kali ya. Ini A dia muncul kan. Kalau seandainya dia dikonvensi, ya boleh aja di C aja gitu, A-nya nggak muncul karena kalau closure kan syaratnya seenggaknya closure kan boleh aja nggak muncul sekali. Kemudian yang ini yang dikonvensikan yang diunionkan di dalam sini. Misalkan kita mau konvensi A, maka A yang muncul seenggaknya 1 kali. Kita mau konvensi B, ya B muncul setidaknya sekali gitu. Kemudian nanti akhirnya selalu C. Jadi kemungkinan string yang muncul akhirnya adalah C. Kemudian ini adalah siklus dari ekspresi regular sendiri. Jadi ketika kita memiliki suatu ekspresi regular, kita bisa merubahnya menjadi NFA epsilon maupun NFA. Kemudian setelah itu kita bisa lagi komputer untuk menjadi suatu FSA bertipe DFA. Dari DFA kita bisa membuatnya menjadi ekspresi regular kembali berdasarkan untayan string yang ada atau yang bisa diperoleh dari diagram DFA nantinya. Kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal pertama itu ada suatu ekspresi regular, di mana ekspresi regular ini dapat membentuk suatu FSA. Ini ekspresi regular. Nah, dari sini kita lihat string yang kemungkinan akan muncul itu pasti 0 di depannya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ya berulang terus aja looping yang dipilih atau yang akan dimunculkan dari salah satu ini gitu. Tapi langkah pertama kita untuk membuat suatu FSA adalah kita pisahkan dulu expressive regular ini menjadi 2 gitu. Ini kan expressive regular pada mesin ya, kita pisah jadi 2 mesin, di mana ER ini expressive regular yang pertama kita ambil 0, terus kita bentuk seperti ini. Kemudian expressive regular yang kedua kita ambil yang seperti yang setelahnya, yaitu 0 union 1 closure. Closure kan artinya dia perulangan ya. Nah, bisa 0, bisa 1, tapi tidak bisa sekaligus gitu. Jadi di sini inputnya bisa 0 dan bisa 1 gitu. Kemudian setelahnya kita gabungkan kedua diagram ini. Jadi ini. Jadi expressive regular jadi sebuah FSA yang diminta dari ekspresi regular ini adalah ini gitu. Ini termasuk FSA jenis NFA. Nah, tadi siklus dari konversi ER ini kita bisa rubah dari NFA ini ke DFA kan. Kita juga sudah belajar di minggu-minggu yang sebelumnya, maka diagram NFA ini bisa kita rubah kok ke DFA. Dengan cara kita identifikasi dahulu menggunakan tabel transisi, kemudian kita menemukan nih ada state baru, yaitu state himpunan kosong. Kita bikin di sini. Jadi ini sudah termasuk ke DFA. Kemudian ada contoh soal lain. Yang pertama ini sebaliknya, kita dikasih tahu suatu mesin FSA, kita diminta buat ER-nya atau ekspresi regularnya. Gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita pisah ini jadi 2 mesin. Sesuai dengan mesin yang diterima, yaitu 123 dan 124. Ya, kita bagi mesinnya jadi beberapa mesin yang hanya memiliki satu state akhir. Ini 124 dan 123. Setelah kita rubah, kita analisis ekspresi regular dari masing-masing mesin. Yang ini adalah A
konkatensi AB, A konkatensi B, kemudian ini A B closure. A union B closure ya kan. Nih, A konkatensi B, kemudian dalam kurung A union B closure karena dia perulangan di sini. Kemudian selanjutnya itu mesin kedua itu A dan A. Di sini dia satu jalur ya, satu jalur yang sama, berarti ini hanya menggunakan ekspresi reguler konkatensi. Dikonkatensikan jadi A. Kemudian setelah kita memperoleh ekspresi reguler dari kedua mesin, kita gabungkan dengan cara union. Kita unionkan. AB dari yang mesin pertama, A union B closure, kita gabungkan dengan AA. Kemudian setelahnya karena ini memiliki awalan yang sama A, maka A yang kita keluarkan dan B, A union B closure, gabung A. Jadi ekspresi reguler dari soalan tadi adalah ini. Baik, sekian dari